Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang najis ya. Judulnya adalah 7 macam najis menurut mazhab Syafi'i. Nah, ini kenapa ada tambahan mazhab Syafi'i? Karena mayoritas umat muslim di Indonesia itu menganut fikihnya itu dari mazhab Syafi'i ya. Jadi saya hadirkan tentang macam-macam najis menurut mazhab Syafi'i atau versi mazhab Syafi'i. Oke, yang pertama itu adalah sesuatu yang keluar dari 2 lubang. Lubang buang air kecil atau lubang buang air besar. Biarpun itu yang keluar emas misalnya. Keluar emas, maka itu najis. Atau misalnya keluar cacing dari dubur, ya mohon maaf, itu juga termasuk najis. Kecuali air mani. Yang misalnya kita mimpi basah nih, tiba-tiba bangun, kita lihat tuh celana kita itu kena air mani. Nah itu air mani itu suci. Jadi kita tinggal mandi wajib, terus habis itu kalau mau sholat tinggal berwudu, terus celana kita yang terkena mani itu boleh dipakai untuk sholat karena mani itu suci, tidak najis. Jadi mani itu hukumnya suci ya. Jadi yang najis itu adalah keluar sesuatu dari 2 lubang, kemaluan depan dan belakang, kecuali air mani. Yang kedua itu adalah muntahan, baik dari manusia maupun dari binatang ya. Misalnya anak Anda itu, bayi laki-laki, ketika di pangkuan ibu, di pangkuan Anda itu muntah, maka itu otomatis najis, itu muntahnya harus dibasuh dulu. Oh ya, kembali yang pertama itu ini dari manusia maupun dari hewan ya, yang sesuatu yang keluar dari 2 lubang, baik dari manusia maupun dari binatang ya, sama saja ya. Yang 2 lubang ini, kecuali air mani manusia atau binatang itu suci juga. Kecuali air maninya anjing dan babi, nah itu najis. Yang kedua itu adalah muntahan, terus yang ketiga itu adalah bangkai. Bangkai itu najis, misalnya ada kambing mati ketabrak jadi bangkai, najis. Atau sapi terus tanpa disembelih, pokoknya sapi jatuh dari ketinggian gedung 1000 meter. Itu kalau mati itu, kalau tanpa disembelih maka otomatis menjadi bangkai dan haram untuk dimakan. Jadi bangkai itu ada 2. Yang pertama adalah hewan yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Kambing jatuh, kerbau dicekik. Terus yang kedua adalah hewan atau binatang yang haram dimakan mati biarpun disembelih. Babi disembelih, anjing disembelih, nah itu tetap najis. Kecuali 3 bangkai. Yang pertama ikan, yang kedua belalang, yang ketiga bangkai manusia. Jadi misalnya kita di akuarium ada ikan yang mati, kita ambil, nah bangkainya itu suci dan bangkainya pun halal dimakan, tinggal Anda goreng terus dikasih sambal tuh enak tuh makan nasi. Jadi bangkai ikan itu suci ya. Yang kedua itu adalah bangkai belalang. Belalang misalnya ada belalang hijau di padang rumput. Nah terus kalau kita temukan dah mati bangkai, kan jadi bangkai itu suci dan halal pula dimakan, boleh Anda makan langsung. Iya, bangkai belalang itu hukumnya halal dan suci. Jadi kalau Anda lapar boleh makan belalang. Yang kedua itu adalah yang ketiga adalah manusia. Nah bangkai manusia itu hukumnya suci ya dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada orang yang meninggal, jenazah, nah itu tinggal dimandikan saja. Akan tetapi hukum bangkai manusia itu tetap suci, tidak najis. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi itu tetap bangkai manusia itu tetap najis ya. Tapi ini kan mazhab Syafi'i. Oke, nih ada pertanyaan ya, apakah bangkai semut itu najis apa enggak? Kan semut kan itu bukan termasuk belalang, bukan termasuk ikan, bukan termasuk manusia. Bangkai semut, bangkai lalat, bangkai laron. Nah, itu pendapat yang terkuat dalam mazhab Syafi'i itu bangkai semut, bangkai serangga yang tidak ada aliran darah sama sekali,
bangkai lalat, kecoa, tawon, itu hukumnya tetap najis. Jadi kalau ada misalnya nih mau sholat ada di pakaian terlihat bangkai laron itu mati, jadi itu harus disucikan dulu, itu najis itu. Nah, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada sih sebagian ulama mazhab Syafi'i yang menilai, ada sebagian ya ulama mazhab Syafi'i yang menilai bangkai hewan yang tidak ada aliran darah, bangkai serangga itu suci. Ada sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Al-Qufal itu menilai bahwa binatang serangga atau binatang yang tidak ada aliran darah itu hukumnya suci. Dan ini pendapat dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Oke. Yang keempat nih. Yang keempat adalah khamr atau arak, minuman memabukkan. Misalnya minuman memabukkan, jika terkena pakaian kita mau sholat itu harus disucikan dulu. Ya, kecuali kalau khamr itu menjadi cuka, misalnya didiamkan lama sampai bablas itu berapa hari itu jadi cuka. Nah, itu cuka itu suci. Dengan persyaratan itu khamr itu berubah menjadi cuka itu dengan perubahan sendiri secara alami, bukan perubahan bantuan manusia. Nah, tetapi kalau dengan perubahannya itu dengan bantuan manusia, misalnya khamr dikasih obat apa supaya cepat menjadi cuka, nah itu cuka ini termasuk tetap najis dalam mazhab Syafi'i karena pakai bantuan manusia ya, atau tidak secara alami. Nah. Yang kelima adalah darah segar atau busuk, nanah. Nah, misalnya kalau kita sholat misalnya ada darah di pakaian kita banyak, nah itu harus disucikan dulu karena darah termasuk najis ya. Nah, ini darah itu termasuk najis yang dimaafkan di tubuh atau pakaian tetapi tidak dimaafkan di air. Jadi kalau misalnya baju kita terkena darah yang sedikit saja ya, sedikit tidak banyak, yang sedikit misalnya tidak lebih dari 1 kuku itu termasuk sedikit. Ada yang mengatakan tidak lebih dari segenggam telapak tangan itu termasuk sedikit. Terus ada yang berkata seperti Imam Ar-Romli dalam mazhab Syafi'i mengatakan dikembalikan kepada masyarakat. Jika masyarakat menilai itu jumlahnya banyak maka banyak, tapi kalau sedikit sedikit. Jadi darah di tubuh atau di pakaian itu dimaafkan dalam sholat dengan jumlah yang sedikit ya, khusus darah. Kalau di air itu tidak dimaafkan sama sekali. Yang kelima kan ingat darah segar atau busuk, nanah. Nanah itu juga termasuk najis. Yang keenam itu adalah anjing dan keturunannya. Misalnya anjing melahirkan anak ganteng itu. Anak gantengnya itu laki-laki gede umur 15 tahun, tetap najis itu. Karena bapak ibunya itu anjing. Nah. Atau misalnya anjing kawin dengan sapi atau anjing kawin dengan kambing, nah itu melahirkan kambing. Kambing itu juga termasuk najis. Nah, yang keenam itu adalah anjing dan keturunannya. Keturunan apa saja, mau entah itu anak gadis atau apa, pokoknya najis tetap. Yang ketujuh adalah babi dan keturunannya. Sama, babi nikah dengan babi lahirin anak cantik, nah, tetap najis hukumnya. Jadi najisnya itu najis berat, harus 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan tanah. Nah itu. Atau babi kawin dengan kambing, melahirkan kambing, nah itu tetap najis kambingnya. Kalau kita sentuh, tangan kita basah, otomatis najis ya. Jadi harus disucikan 7 kali, salah satu basuhannya dicampur dengan debu atau tanah. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Jangan lupa ya, like, subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Kalau Anda tidak subscribe, Anda itu keterlaluan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.